Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari tema 8. Teman-teman bisa buka bukunya halaman 78. Nah, ada keberagaman di Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Alam Indonesia terkenal dengan keindahannya. Banyak tempat-tempat indah yang dapat dikunjungi sebagai tujuan wisata, seperti pegunungan dan pantai. Nah, setiap daerah juga memiliki keunikan tersendiri. Ketika berkunjung ke suatu daerah di Indonesia, akan kita jumpai budaya daerah tersebut. Indonesia juga memiliki beragam kebudayaan daerah seperti tarian daerah, alat musik tradisional, pakaian adat, rumah adat, dan sebagainya. Beragam kebudayaan tersebut merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Indonesia juga memiliki keberagaman suku bangsa dan bahasa daerah. Keberagaman suku bangsa dan bahasa daerah merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Setiap daerah bisa berbeda dengan daerah lainnya. Perbedaan ini tidak menimbulkan perpecahan karena bangsa Indonesia tetap bersatu. Jadi, keberagaman budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Setiap sukunya memiliki budaya masing-masing sehingga menciptakan keberagaman budaya di Indonesia. Keberagaman yang ada di Indonesia juga dapat menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia yang kaya dengan keberagaman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa buka di halaman 80. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang rambu-rambu lalu lintas. Nah, sekarang ada rambu petunjuk. Nah, rambu petunjuk digunakan untuk menunjukkan tempat atau lokasi tertentu agar mempermudah pengguna jalan menemukan lokasi yang dituju. Nah, di sini ada contoh rambu petunjuk. Untuk rambu petunjuk arah berwarna hijau dan memuat panah yang sesuai dengan arah lokasi yang disebutkan pada rambu. Nah, kalau di buku di halaman 80 ada contohnya. Gambar yang pertama, rambu yang pertama itu yang berarti jika ingin pergi ke kota, kita harus mengambil jalan lurus. Kemudian jika ingin pergi ke arah Pancoran, kita berbelok ke kanan. Dan jika menuju ke Kebayoran Lama, kita berbelok ke kiri. Kemudian rambu petunjuk yang kedua, petunjuk jarak dari tempat rambu ke Tomohon adalah 3 km, sedangkan jarak ke Tondano sejauh 15 km. Kemudian petunjuk yang ketiga, artinya petunjuk ke jalan tol Jagorawi yaitu ke arah kanan dengan jarak 10 km. Nah, petunjuk arah ini, rambu petunjuk arah ini biasanya teman-teman bisa lihat kalau melewati jalan tol. Nah, nanti teman-teman bisa perhatikan rambu yang berwarna hijau, ada tanda-tanda arahnya, itu menandakan rambu petunjuk. Kemudian bisa teman-teman buka di halaman 82. Ada tanda petunjuk pada pramuka dan rambu petunjuk tempat. Nah, kalau yang di atas itu adalah rambu petunjuk pada pramuka. Nah, tanda ini sangat bermanfaat untuk pramuka dalam kegiatan mencari jejak untuk menunjukkan suatu tempat, arah, atau keadaan alam. Nah, contohnya ada nih, yang pertama itu simbol mengikuti jalan ini. Kemudian ada 5 langkah, ada surat. Kemudian petunjuk yang ketiga itu kembali ke tempat semula. Kemudian yang terakhir ada perkemahan. Nah, setelah itu kita akan ke rambu petunjuk tempat. Nah, contohnya ada rambu
petunjuk tempat rumah sakit, rambu petunjuk tempat parkir, kemudian rambu petunjuk tempat SPBU, kemudian ada rambu petunjuk rumah makan. Nah, kemarin kita sudah menyajikan data dalam diagram. Nah, kita diulang ya. Di sini ada contoh tabel banyak pramuka di setiap barung yang mengikuti skema. Barung biru ada 8 siswa, barung hijau ada 10 siswa, barung kuning ada 6 siswa, barung merah ada 9 siswa, dan barung putih ada 8 siswa. Kemudian kita membuat diagram sesuai dengan banyak datanya. Nah, data pada tabel sebelumnya dapat disajikan dalam diagram seperti berikut. Jadi yang warna biru teman-teman bisa warnai atau arsir sebanyak 8 kotak. Kemudian yang warna hijau sebanyak 10 kotak. Yang berwarna kuning 6 kotak, merah 9 kotak, dan putih 8 kotak. Nah, selain itu, kita juga harus menyikapi keberagaman sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bisa dilihat di halaman 89. Keberagaman yang ada di sekolah mempunyai manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan keterampilan justru menjadikan kegiatan bertambah baik karena antar teman dapat saling mengisi kekurangan atau kelebihan. Nah, karena semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu diwujudkan untuk persatuan bangsa dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, nilai-nilai luhur seperti sikap kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah harus dilestarikan agar persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga. Nah, sekian untuk video hari ini. Terima kasih teman-teman sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.